Halo guys, kembali lagi di channel Berita Konoha. Berita Konoha akan memberikan kualitas video yang maksimal. Jadi tonton terus keseruan Berita Konoha dalam YouTube. Dan untuk memberi semangat Berita Konoha, jangan lupa untuk subscribe dan like dan share video ini. Stay tune terus guys. Halo guys, balik lagi di channel Berita Konoha. Ya, dan di sini Berita Konoha akan membahas Boruto The Blue Vortex chapter 21 yang terbaru ini ya guys ya. Dan berjudul Bintang Misterius yang Terbit dari Dasar Keputusasaan. Dan thumbnail di sini ada gambar Sarada. Sarada berkata, "Impianku adalah jadi Hokage yang seperti Hokage ketujuh." Dan Chocho pun berkata, "Serius Sarada, ulet banget. Kalau aku sih lebih ingin punya pacar, andai tiba-tiba ada cowok ganteng yang jatuh dari langit." Dan Sarada pun berkata, "Kau ini santai banget ya." Dan tiba-tiba Boruto pun berkata, "Sarada, yang menjadi panutanku itu adalah shinobi seperti ayahmu. Kau yang akan jadi Hokage kan? Kalau begitu biar aku yang menjadi bayanganmu. Aku pasti akan melindungimu," kata Boruto-kun. Sarada pun salting. Scene berpindah. Di sini Sumire berkata, "Sarada, apa kau tidak tertarik sama Boruto?" "Kalau aku sih iya," kata Sumire. Di sini Sarada teringat dengan Naruto yang berkata, "Bagiku yang seorang Hokage, semua orang di desa ini sudah seperti keluargaku sendiri." Di sini Sarada berkata, "Tidak seperti Hokage ketujuh ataupun Papa. Aku bukan shinobi yang luar biasa. Makanya, aku tidak punya waktu untuk memikirkan hal yang tidak-tidak. Aku akan melindungi semua orang di desa dan masa depan Konoha supaya bisa menjadi Hokage yang seperti Hokage ketujuh." Dan di bawah ini ada scene Boruto melindungi Sarada dari Kawaki yang akan menyerang Sarada ya. So sweet banget sih. Ya, dan di sini mata Boruto terkena tangan dari Kawaki ya. Dan alhasil mata kanan Boruto berdarah karena hal itu. Dan di sini Kawaki berkata, "Minggir Sarada, sampai kapan kau berniat menggangguku?" kata Kawaki dengan muka yang sangat menyeramkan. Di sini scene berpindah, di mana semua orang sudah terkena Zeno dari Eida. Shikamaru berkata, mengenai Hokage ketujuh yang tak diketahui keberadaannya, kemungkinan besar dia sudah tewas di tangan Boruto. Dan Mitsuki pun berkata, "Biarkan aku pergi Sarada, aku harus mengejarnya, akan kubunuh dia." Sarada pun sangat kebingungan dengan keadaan ini. Dan Sasuke pun berkata, "Apa boleh buat, itu reaksi yang wajar. Boruto nyaris membunuh Kawaki, bahkan Naruto dan Hinata juga." Dan Sarada berkata, "Aku tak mengerti sebenarnya apa yang terjadi. Ada apa dengan mereka?" kata Sarada dengan wajah yang membingungkan. Sumire berkata, "Fenomena ini kemungkinan ada hubungannya dengan Eida. Situasi sekarang mirip dengan waktu itu, saat orang-orang menjadi tawanan Eida. Kemungkinan telah terjadi sesuatu yang mempengaruhi semua orang," kata Sumire. "Sampai beberapa saat lalu semuanya sedang mengejar Kawaki. Tapi tiba-tiba saja sekarang semua orang malah memburu Boruto. Ini pasti bukan fenomena biasa ya. Sudah jelas ada campur tangan kekuatan manusia, kekuatan yang besar seperti Shinjutsu." Dan di sini Sarada berkata, "Kenapa? Kenapa harus begini? Bukankah ini sudah keterlaluan? Kenapa selalu Boruto?" kata Sarada yang menangis sambil kebingungan dengan keadaan. Tiba-tiba di sini Sarada mengaktifkan Mangekyo Sharingan tanpa disadarinya. Dan Boruto berkata,
Mangekyo Sharingan? Sasuke pun juga berkata, mutasi yang terjadi pada Sharingan yang diwariskan dalam klan Uchiha. Mata yang akan bangkit saat pemiliknya mengalami guncangan psikologis yang ekstrim, kata Sasuke. Sasuke berkata, sesuatu yang buruk telah terjadi, sesuatu yang jauh melebihi pemahaman orang biasa. Dan Sarada berkata, Papa, Boruto tidak bersalah. Dia tidak mungkin membunuh Hokage ke-7. Semua orang tertipu. Dan Sasuke berkata, Sarada bilang semua orang tertipu. Kurasa itulah faktanya. Bagiku, Mangekyo Sharingan milik Sarada sedang menjadi dasar yang kuat untuk mempercayai ucapannya. Boruto berkata, Paman, dan Sasuke berkata, dalam menghadapi situasi ini, mata itu akan jadi kekuatan yang berguna. Walau sepertinya Sarada sendiri tidak mengetahui bahwa matanya telah bangkit. Suatu saat nanti ketika dia menyadarinya, dia pasti akan langsung memahaminya, kata Sasuke-kun. Sasuke berkata, kemampuan apa yang dia miliki dan apa yang bisa dilakukan dengan kemampuan itu. Dan flashback pun berakhir. Dan kembali ke scene sebelumnya di chapter 20. Di sini ada Sarada yang membangkitkan Mangekyo Sharingan-nya untuk melawan Jura. Di sini semua orang benar-benar terkejut karena Sarada baru kali ini memakai Mangekyo Sharingan-nya untuk melawan seseorang. Mitsuki, Yodo, dan Jura tampak bingung dengan keadaan ini. Di sini Ryu menyerang Sarada, tapi tiba-tiba serangan dari Ryu ini berbelok ke arah kiri Sarada. Karena kekuatan Mangekyo Sharingan-nya Sarada pun selamat. Dan Ryu terlihat panik ya di situ. Mukanya aja ngeselin tuh. Di sini Ryu berkata, apa-apaan bola hitam itu? Sarada Uchiha. Apa itu kekuatan miliknya? Kata Ryu. Sarada pun berdiri dengan kerennya dan berkata, Mitsuki, aku titip Araya dan Yodo. Fokuslah untuk melindungi mereka. Dan Mitsuki pun berkata, Sarada, mata itu, kata Mitsuki. Sarada berkata, tak usah khawatir, walaupun kemampuan ini baru saja bangkit, aku sudah mengerti apa yang bisa dilakukannya. Dan Ryu berkata, aku tidak paham cara kerjanya, tapi pasir besiku seperti ditarik ke arah bola itu. Itu artinya, Ryu berkata, pengaruhnya akan terhalang selama ada kau di antara pasirku dan bola itu, kata Ryu. Dan langsung menyerang Sarada. Gus. Di sini pasir besi dari Ryu menuju ke arah yang berlawanan dengan bola milik Sarada. Ryu panik di sini dan berkata, apa? Pasir besinya menuju ke arah yang berlawanan dengan bola itu, kata Ryu. Ternyata ada satu bola lagi milik Sarada, yang artinya Sarada memiliki dua bola yang menghisap pasir dari Ryu ini. Dan Ryu berkata, rupanya ada satu lagi ya, yang menghisap pasirku adalah bola yang lain. Berarti ada dua bola, kata Ryu. Dan ternyata masih ada dua bola lagi yang tersembunyi. Dan alhasil Sarada memiliki bola 4. Dan di sini Jura berkata, 4? Setidaknya ada 4 bola, kata Ryu. Sarada pun di sini sok keren ya. Tiba-tiba tubuh dari Ryu terangkat ke atas ya. Dan di sini Ryu berkata, tubuhku, dan menjatuhkannya ke bawah. Di sini Sarada dan Ryu mengambang. Tapi di sini Sarada mengendalikan Ryu ya. Di sini Ryu berkata, sial, apa yang sebenarnya terjadi, kata Ryu. Di sini Mitsuki berkata, mereka mengambang.
Dan di sini Araya pun bingung ya dengan hal yang terjadi ini. Dan Mitsuki berkata, begitu ya, sepertinya efeknya ini. Di sini Mitsuki berkata, sepertinya efek ini adalah gravitasi. Dan di sini Ryu mengeluarkan pasir besinya. Di sini Mitsuki berkata, kemungkinan bola-bola itu mempunyai gravitasi. Saat ini Ryu, pasir besinya, dan juga Sarada berada dalam pengaruh gravitasi itu. Tapi aku, kau, dan juga benda-benda di sekitar kita tidak dipengaruhi gravitasi itu. Sarada bisa membatasi apa saja yang menjadi objeknya. Dan di sini Ryu tiba-tiba terhisap di bola itu. Kali ini dia menarik tubuhku, kata Ryu. Sarada berkata, selama ini aku selalu memalingkan mata dari diriku yang tergesa-gesa karena tujuanku menjadi Hokage terasa begitu jauh. Juga dari diriku yang merasa tidak bisa berbuat apa-apa ketika musibah datang bertubi-tubi. Aku tidak ingin menerima kenyataan itu. Aku takut menerima fakta bahwa aku punya kelemahan, sehingga aku berpaling dari kenyataan itu, kata Sarada. Diriku yang terguncang begitu mengetahui perasaan ketua kelas dan juga perasaanku terhadap Boruto. Semuanya kuanggap sebagai kelemahan sehingga aku menyangkalnya. Sampai-sampai tanpa sadar aku juga menyangkal kekuatan di dalam diriku, kata Sarada. Mitsuki berkata, Sarada. Dan Ryu langsung berkata, bawel banget. Ngomong apa sih dasar cewek gila, kata Ryu. Di sini tiba-tiba Ryu terhisap ke dalam bola milik Sarada. Di sini Ryu berkata, dan semakin lama tarikannya semakin kuat, kata Ryu. Dan Sarada pun berkata, aku tidak akan memalingkan mataku lagi, kata Sarada. Di sini Sarada berkata, kalau aku terus melarikan diri dari diriku sendiri, aku tidak akan bisa menghadapi kenyataan yang ada di depan mataku. Aku tak akan bisa menolong siapapun, kata Sarada. Di sini Di sini Ryu masih kesakitan karena terhisap oleh bola milik Sarada. Tarikannya sangat kuat sekali, kata Ryu. Di sini Jura masih mengamati dan Ryu berkata, sial, aku sama sekali tidak bisa bergerak. Mitsuki pun juga terlihat sangat kebingungan dan Sarada berkata, impianku adalah menjadi Hokage. Untuk itu, pertama-tama aku harus mulai dari menerima diriku sendiri, kata Sarada. Sarada berkata, Magekyo Sharingan, Ohirume. Sarada di sini menghisap Ryu dengan kekuatan penuh. Di sini Ryu tersiksa ya. Di sini pun Ryu menghilang menjadi abu. Bukan. Sangat sadis ya ini Sarada. Tidak seperti ibunya si gumpalan pink itu ya. Setelah membunuh Ryu, di sini Sarada pun jatuh pingsan. Dan di sini diselamatkan oleh Mitsuki. Mitsuki berkata, dia pingsan, kehabisan cakra ya. Di sini Araya pun panik karena tiba-tiba Sarada terjatuh tepar. Dan di sini ada satu buah lagi ya, karena berhasil membunuh si Ryu. Di sini Eida berkata, barusan mereka mengalahkan Ryu dengan kekuatan baru Sarada. Di sini Boruto sedikit terkejut ya. Di sini Kashinkoji berkata, matanya berhasil bangkit ya. Dengan begini, salah satu tujuan paling penting dari pertarungan ini telah berhasil tercapai. Di sini Eida berkata, baguslah, walau aku menyayangkan apa yang
terjadi pada Yudo. Di sini Kashin Koji berkata, apa boleh buat, pengorbanannya menjadi faktor yang berkontribusi besar pada pencapaian ini. Sama sekali tidak sia-sia. Oi, tunggu, Koji. Di sini Boruto berkata, jawab dengan jujur, apakah ada kemungkinan bahwa kekuatan mata Sarada dapat tetap bangkit jika semuanya selamat? Dan Kashin Koji berkata, jika tadi ada campur tanganmu di sana, kekuatan itu tidak akan pernah bangkit. Setidaknya itulah yang bisa kukatakan. Dan di sini Boruto berkata, meski sudah tahu soal apa yang terjadi pada Yudo, kau sengaja tidak bilang apa-apa padaku. Dan Kashin Koji berkata, karena aku menilai bahwa itu bukan hal yang perlu kukatakan padamu. Setelah melihat reaksimu sekarang, aku semakin yakin bahwa penilaianku tidak salah, kata Kashin Koji. Di sini Boruto berkata, bagaimana dengan guru Konohamaru? Apa dia bisa menang melawan Matsuri? Dan di sini Kashin Koji hanya terdiam. Boruto berkata, kau dengar tidak? Dan Kashin Koji berkata, kaulah yang harus mendengarku, Boruto. Jura dapat merasakan sebagian dari apa yang dirasakan indera para manusia pohon dewa lainnya. Kalau kau menampakkan wujudmu di hadapan Matsuri dalam sekejap, juga Jura akan mengetahuinya. Lalu kau akan terbunuh. Aku sudah beberapa kali melihat pola yang akan berakhir seperti itu, kata Kashin Koji. Di sini scene berpindah di pertarungan Konohamaru dan Matsuri. Konohamaru di sini tertusuk oleh duri dari Matsuri dan sangat kesakitan. Di sini Matsuri berkata, cowok brengsek, berani-beraninya kau menipuku. Tidak akan kumaafkan kau. Konohamaru pun panik mendengar hal tersebut ya. Boom, di sini tiba-tiba Boruto datang dan melempar shuriken ke arah Matsuri. Di sini Konohamaru pun juga kaget. Di sini Boruto datang dengan sangat cool ya. Di sini Mitsuki berkata ya, ada potongan logam yang jatuh. Ini mungkin benda yang digunakan Boruto untuk berpindah ruang dan waktu, kata Mitsuki. Boruto pun langsung menebas duri-duri dari kekuatan Matsuri tersebut. Di sini Matsuri panik. Tiba-tiba Boruto muncul dan berkata, Boruto. Kashin Koji berkata, dasar sembrono. Kau mau semua usaha kita menjadi sia-sia. Dan di sini Jura berkata, akhirnya muncul juga Otsutsuki Boruto, kata Jura. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like video ini, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian agar saya lebih semangat dalam menjalankan konten ini. Dan saya sangat menantikan Boruto chapter 22 ya. Semoga nanti makin seru ya. Ya, kalau ada kesalahan dalam bicara, saya mohon maaf karena saya orangnya belibet. Jadi, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya membahas chapter 22 Boruto 24 Time.